Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini ibadah raya dilakukan secara online di YouTube GB Kabar Baik. Setelah ibadah raya di jam 11 siang, ada webinar yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak muda. Webinar ini terbuka juga buat umum dan biaya investasinya 15.000. Untuk teman-teman youth yang sudah mendaftar bisa segera masuk ke link Zoom yang sudah disediakan pada jam 11 siang. Pastinya seru banget karena dalam webinar ini anak-anak muda akan belajar bagaimana mereka jadi anak-anak muda yang top dalam pekerjaan, pelayanan, dan gereja. Webinar ini dilayani oleh Kak Jo Michael Abbas. Beliau adalah pendiri dari Lineke Bali Tours. Wah, seru banget. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan putra-putrinya boleh segera mendaftar. Kemudian di hari Minggu kembali lagi kita ada ibadah raya sebanyak 3 kali. Yang pertama pada jam 9 pagi diikuti dengan ibadah anak yang juga dilakukan jam 9 pagi. Kemudian ibadah raya kedua jam 11 siang. Ibadah raya kedua ini dilakukan secara onsite dan juga ada live streamingnya di YouTube GBI Kabar Baik. Jadi untuk Kemers yang sedang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite dapat mengikuti ibadah melalui live streaming di YouTube GBI Kabar Baik. Ibadah raya ketiga jam 3:30 sore. Ibadah raya khusus remaja. Khusus mereka yang saat ini duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP. Dan ibadah yang kali ini agak beda karena mereka juga melakukan fellowship final battle. Wah, nggak kebayang nih serunya kayak gimana. Jadi pastikan putra-putri Bapak Ibu ikut dalam ibadah junior community. Kemudian di tanggal 11 Juni, anak-anak youth juga mengadakan olahraga bersama, badminton bersama. Nah, untuk anak-anak muda yang belum daftar, segera daftar ya di WhatsApp Youth Community. Kemudian nanti setelah ibadah selesai, kita juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk Kemers yang sudah mengambil komitmen untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan dapat mentransfer ke rekening GBI atas nama Deborah Asima atau Tio Mari. Sebentar, kita akan memulai ibadah raya. Ibadah raya akan diawali dengan pujian penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Alami kuasa Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Kemers. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita mau memperingati Tuhan Yesus yang pernah datang ke dunia sebagai manusia, mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, melakukan pelayanannya, dan juga dia naik ke surga. Dan hari ini kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya Bapak Ibu Saudari, ada kerinduan di hati kita untuk mengalami kuasa penyertaan Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah hari ini dan saya ajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Betapa Engkau luar biasa. Kalau kami boleh memperingati kenaikan Kristus ke surga, kami sangat bersuka cita karena Tuhan yang hadir dalam hidup kami terus menyertai kami sampai pada berkesudahannya, sampai pada akhirnya kami bersuka cita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau muliakan Kau, kami mau tinggikan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik.
Bapak Ibu saudara-saudari boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oke. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk, angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia yang dahsyat, Dia Allah yang menyertai setiap kita. Amin. Kita mau menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan lebih dari pemenang. Coba lihat kanan kiri, depan belakang. Katakan di keluargamu, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatikan kita, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah beri tanda, kita lebih dari pemenang. Sambil tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Woo. Dengan iman katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Kami tinggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi
yang besar dalam duka. Terima kasih karena Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menuntun. Engkau Allah yang menyertai kami. Dan saat ini kami percaya kebenaran firman memulihkan setiap kami. Terpujilah Allah yang dahsyat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari yang ke-40 dari kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh sama-sama beribadah, mengingat penggenapan demi penggenapan janji Allah, menjadi bukti bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Engkau yang berjanji, Engkau sanggup untuk menggenapinya. Semua itu terjadi karena kesetiaan dan ketaatanmu atas semua janjimu, atas semua firman. Ajar kami juga berketetapan hati yang sama, sehingga kami juga boleh mengalami janji-janji Allah digenapi dalam hidup kami tanpa ragu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berbagi, kami mendengar isi hati-Mu di hari kenaikan Yesus Kristus yang kami peringati hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini seluruh dunia merayakan satu hari, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Tepat di hari ke-40 sejak kebangkitan. Karena itu tema yang Tuhan taruh bagi kita saat ini adalah Ascension Day, hari kenaikan Yesus Kristus, dengan subtema jangan ragu hati. Terambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, dan nanti Lukas 50.
Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sebelum lanjut, saudara, saya jelaskan bahwa siapa yang disebut mereka ini. Mereka ini adalah Kleopas dan sahabatnya yang datang memberitahu kepada murid-murid Yesus yang lain, 11 murid yang lain, bahwa mereka baru saja semeja sehidangan dengan Yesus yang bangun. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia, Yesus yang sudah bangkit itu, berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti firman kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bagian kedua, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kenaikan Yesus. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, setelah Yesus bangkit di hari yang ketiga, ternyata saudara, murid-murid Yesus juga masih berada dalam kondisi yang takut, gelisah, galau. Karena itulah selama 40 hari, saudaraku, Yesus menampakkan diri untuk menunjukkan bahwa Yesus tetap hadir, tetap menyertai murid-muridnya. Dalam tema bulan Mei ini, kita membahas tentang adanya dua murid Yesus, Kleopas dan sahabatnya, yang dalam perjalanan ke Emmaus mereka membicarakan tentang Yesus. Nah, saudara, ini adalah kuasa dari persekutuan komunitas rohani. Mereka sharing dengan orang yang tepat. Dan karena membicarakan tentang hal yang rohani tentang Kristus, Yesus hadir. Sepanjang perjalanan ini, Yesus hadir.
Dan Yesus mau menghibur, mau meneguhkan Kleopas dan sahabat bahwa ia telah bangkit. Dengan hati yang membara-bara berkobar-kobar, Kleopas dan sahabat balik ke Yerusalem, berkumpul dengan murid-murid yang lain dan memberitakan, bercakap-cakap tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus tadi. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika mereka sedang berkumpul berkomunitas, membicarakan hal-hal tentang perkara di atas, tentang rohani, tentang Kristus, Alkitab mencatat tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah ketakutan mereka. Saudara, ini pembelajaran penting bagi kita. Sedang dalam kondisi apa saudara dan saya saat ini? Mungkin dalam hal ekonomi, pekerjaan, studi, pasangan hidup dan sebagainya. Kita sedang galau, sedang ragu, sedang takut, saudara. Jangan salah sharing dengan orang yang tidak dalam satu komunitas yang sama-sama bertumbuh, saudara. Kalau saudara dan saya sama-sama sharing dengan orang yang Tuhan tempatkan kita dalam satu komunitas yang sama-sama bertumbuh selama ini di dalam Kristus, maka ketika kita sharing, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Katakan, apapun kegalauan dan ketakutan yang Anda hadapi. Tapi dalam bacaan ini dikatakan, mereka menyangka yang hadir itu adalah hantu. Kenapa bisa begitu? Dikatakan mereka menjadi terkejut, takut, dan sampai salah menyimpulkan, salah berpikir bahwa yang hadir itu adalah hantu. Yesus menyimpulkan itu terjadi karena ragu-ragu, ada keraguan-raguan di hati murid-murid. Saudara, bagi saudara yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, periksa hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu terpancar kehidupan. Sehingga kita tidak mati rasa percaya kita. Sehingga kita tidak ragu bahwa Yesus tetap hadir, tetap mau menggenapi janji-janji dalam hidup kita, tetap mau menggenapi rancangannya atas kita. Alkitab mencatatkan, akhirnya Tuhan menunjukkan dirinya, membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Yesus yang telah bangkit. Dan Yesus membuka pikiran mereka, dan mereka akhirnya percaya. Jadi saudara, hati-hati dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan sampai kita terbawa suasana, terbawa oleh perasaan, terbawa dalam gejolak, krisis atau apapun yang bisa menyebabkan kita ragu terhadap janji-janji Allah. Yuk saudara, kita enyahkan keraguan-keraguan dalam hati kita. Kita percaya penuh kepada Kristus. Saudara, dalam ayat 48 dan 49, di situ juga Yesus menyampaikan bahwa kamu akan menjadi saksi atas semua ini. Ada misi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tidak hanya berhenti kita percaya, tidak. Kita harus jadi saksi. Amanat Agung Kristus berlaku pada semua orang, saudara. Pergi jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Itu Anda, saya, kita semua masing-masing mengemban misi yang sama untuk menuntaskan, untuk do it, the Great Commission, untuk menuntaskan amanat agung itu, saudara. Nah, saudara,
Yesus bilang, tapi aku tidak hanya mengutus engkau menjadi saksi, tapi aku pun akan menggenapi janji. Aku akan mengirimkan penolong yang lain untuk. Tapi dengan satu syarat, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Tetap harus tinggal di sini, di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang kota Tuhan. Saudara, kota Tuhan yang dimaksud ini bukan hanya di gedung gereja ini, saudara. Tetapi ketika saudara ada di pekerjaan, jadikan itu juga menjadi kota Tuhan. Ketika saudara ada di komunitas bisnis, komunitas olahraga, pertemanan yang lain, jadikan itu kota Tuhan. Hadirkan Tuhan, dan kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Kita harus tetap tinggal di kotanya Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tapi Yesus pada saat tulisan ini ditulis, dikatakan ia esen, saudara ya. Ia mengajak murid-muridnya keluar sedikit dari kota. Keluar sedikit. Untuk apa, saudara? Untuk naik ke Bukit Zaitun. Kenapa? Karena Yesus akan naik terangkat di Bukit Zaitun. Yesus mengajak murid-muridnya keluar sedikit dari kota Yerusalem untuk esen, untuk mendaki ke Bukit Zaitun, saudara. Saudaraku, situasi seperti ini mungkin saja terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, saudara. Ketika kita dalam situasi yang galau, ketika kita dalam situasi yang berat, apa yang kita lakukan, saudara? Firman Tuhan mengingatkan kita harus naik, bayar harga kehadiran Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, ke Bukit Zaitun, saudaraku. Ketika ada ibadah kenaikan Yesus, ketika nanti ada ibadah Pentakosta, ketika nanti ada ibadah hari Minggu, saudara, adakah kita membayar harga untuk beribadah, untuk ke rumah Tuhan? Atau kita banyak alasan, saudara? Cuaca lah, ongkos lah, gak ada persembahan lah, gak enak kalau gak bawa persembahan ke rumah Tuhan. Semua kita bikin alasan masing-masing, saudara. Ini yang dinamakan tidak membayar harga, tidak mau esen, saudara. Saudara, tadi bacaan tadi berkata, sampai di Bukit Zaitun, Yesus menadahkan tangannya, mengangkat tangannya, dan melepaskan berkat kepada murid-muridnya. Saudara, ketika kita berharap berkat dari Tuhan, tapi kita tidak membayar harga untuk beribadah, tidak membayar harga untuk 4M, baca renungan tiap hari, tidak membayar harga untuk doa, tidak membayar harga untuk puasa, tidak membayar harga untuk ikut komsel, ikut CS. Saudara-saudara, apa mungkin kita bisa mengharapkan bahkan menuntut berkat itu dicurahkan atas kita? Saya rasa gak fair, saudara. Yesus saja mengajak murid-muridnya naik mendaki. Di situ Tuhan mengangkat tangannya dan merasakan berkat kepada murid. Setelah itu baru dia terangkat. Saudara, Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab penuh. Dia tidak pergi, dia hadir sampai tuntas sebelum naik, benar-benar secara visual naik, terangkat ke surga. Yesus selesaikan dengan memberkati mereka, saudara.
masih disertai janji. Nanti janji tentang penolong yang lain akan dikirimkan kepadamu, pasti akan digenapi. Tapi engkau harus ke Yerusalem. Saudara, betapa pentingnya kita juga berada di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang kotanya Tuhan. Jangan sampai ada area-area dalam hidup kita tidak menghadirkan Tuhan di sana. Semua area dalam hidup kita itu adalah area di mana Tuhan boleh beracara dalam hidupmu, dalam hidupmu, saudara. Saya percaya, saudara, khotbah hari kenaikan Yesus pada hari ini akan mengingatkan kita, jangan ragu hati, saudara. Berani bayar harga, naik ke gunungnya, mendekat kepada Tuhan tanpa militan ikut. Demikian juga kalau ada kelas-kelas pembinaan, saudara punya tekad untuk ikut kelas pembinaan, ambil itu, saudara. Nanti Tuhan yang akan bukanya. Lihat, saudara, baca Alkitab, naik dulu ke gunungnya Tuhan. Di sana Tuhan curahkan berkat. Saudara, bagaimana mungkin kita mau dipulihkan keluarga kita sementara ada kelas sesi, misalnya pembinaan atas keluarga kita, ada ibadah, ada bulan keluarga atau apapun, kita tidak respons itu, saudara. Yuk, kita harus naik gunung, bayar harga, saudara. Ketika saudara bayar harga, di sana berkat tercurah atas itu. Kita tundukkan kepala kita, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan di hari kenaikan, peringatan hari kenaikan Yesus. Ada poin-poin penting yang Engkau sampaikan pada kami, yang kurang lebih Engkau ingin kami tidak memiliki hati yang ragu, mau bayar harga, percaya penuh kepada Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, beribadah, cari hadir-Mu. Disitulah di hadirat berkat dicurahkan atas kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat, semua yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada saat ini, firman ini boleh digenapi dalam hidup mereka semua, juga dalam hidup kami. Saat ini juga kami mau jadi berkat, jadi saksi bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu. Kecurahan berkat-Mu atas Indonesia. Kau berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada. Jadikan mereka anak untuk pemulihan Indonesia. Kami berdoa untuk sekolah Kristen Kabar Baik dan Gereja Kabar Baik ini. Engkau yang pegang kendali atas semuanya. Semua orang yang berpartisipasi, Tuhan Yesus, Kau berkati mereka semua. Kau bangkitkan Priskila Akira akhir zaman bagi pelayanan Paulus akhir zaman yang Kabar Baik ini. Dan Kau bangkitkan banyak misionaris Kabar Baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk kegerakan pemuridan yang diadakan Tuhan Yesus. Engkau pakai semuanya untuk memulihkan banyak jiwa, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, jikalau ada yang kami bawa sebagai persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan yang lain, Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau terima menjadi bagian dari kegerakan-Mu di Kabar Baik ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kita buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan Tuhan. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang selalu berkat-Mu. Saudaraku, terima kasih sukacita damai sejahtera berkat limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu, dan terimalah penghiburan keluarga dari Allah Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.